Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yulianti Wijaya, guru pada SMK Negeri 1 Ambon. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 yang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Di video ini, saya akan memaparkan tugas 1.4.A.9 aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, seorang guru harus mampu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat, atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Yang kedua, seorang guru harus mampu menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya karakter-karakter baik akan membentuk sebuah budaya positif. Dan yang ketiga, seorang guru juga harus mampu memiliki kemampuan dalam mewujudkan kebudayaan positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif, agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Sehingga untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Semua dapat terwujud dengan langkah yang pertama kami jalankan, yaitu memberikan penimbasan atau sosialisasi terkait budaya positif pada sekolah kami SMK Negeri 1 Ambon. Saya bersama 2 rekan calon guru penggerak Angkatan 9 melakukan kolaborasi dalam kegiatan ini. Penimbasan atau sosialisasi yang kami lakukan yaitu pada hari Rabu 18 Oktober 2023 pukul 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Timur dengan jumlah peserta 41 orang. Terdapat 6 topik dalam kegiatan tersebut. Saya membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, juga teori motivasi, hukum dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian rekan saya Ibu Merlin membahas mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia serta dunia berkualitas. Yang ketiga, rekan saya Ibu Glory membahas restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Tidak membuang-buang waktu, di sini kita akan penimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Dengan saya Ibu Yuli, kemudian rekan saya Ibu Merlin dan Ibu Glory. Di mana bukan lagi hukuman, tetapi ada kesepakatan dan konsekuensi. Jadi usahakan jangan menggunakan kata hukuman, tetapi konsekuensi apa yang anak dapati jika dia tidak boleh tidak melanggar, tetapi jika dia tidak taat atau dia lalai dan sebagainya. Selanjutnya, topik pembahasan kita ada 6 topik.
yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nilai-nilai kebajikan universal, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu menggenggam sebuah kertas kecil di genggaman Bapak Ibu. Kemudian teman di samping Bapak Ibu dengan segala upaya dia, ayo buka dong, kita mau lihat, misalnya seperti itu. Secari kertas ini ibarat kata adalah benda yang sangat berharga Bapak Ibu. Ya, jadi dengan sekuat tenaga Bapak Ibu menggenggam dan tidak mungkin Bapak Ibu melepaskan. Ataukah ada yang melepaskan? Ini suatu benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Benda yang sangat berharga. Lalu teman Bapak Ibu ingin mengambil dari genggaman Bapak Ibu dengan segala upaya. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Secara tidak langsung kita sebagai guru sudah melakukan hal tersebut. Terkadang tanpa sadar kita sudah memaksa murid-murid kita di kelas tanpa mempertimbangkan sebenarnya murid kita ini sedang mengalami apa. Mengapa sampai dia datang terlambat? Sebagai contoh misalnya dia terlambat. Ya, terkadang siswa atau murid perlu menjelaskan, Bapak Ibu sudah langsung angkat sampah, segera push up dan sebagainya, karena Bapak Ibu sering mendapati murid kita sering terlambat. Tetapi bagaimana penanganan kita atau budaya positif di sekolah kita, secara tidak langsung kita ubah pelan-pelan Bapak Ibu dengan cara nanti ada penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Nanti dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini ada teori motivasi untuk menghindari yang pertama motivasi ekstensi. Jadi kalau motivasi ekstensinya itu yaitu untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Tetapi kalau motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, kira-kira untuk motivasi ini yang lebih baik motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik ya Bapak Ibu ya, karena kekuatannya lebih kuat karena dari dalam diri. Secara tidak langsung kita mengubah diri kita dulu, baru kita bisa membebaskan ke orang lain. Atau contoh kita memberi contoh teladan kepada murid kita dulu, baru murid kita bisa mengikuti kita. Contoh seperti guru selalu datang tepat waktu, ya. Guru bisa menegur siswa kenapa terlambat, karena siswanya bisa lihat, oh ternyata guru saya juga datang ke kelas atau datang ke sekolah juga sering terlambat. Dengan demikian, motivasi intrinsik dari dalam diri kita berarti kita mengubah diri kita dulu, baru kita bebaskan ke orang lain. Contoh sebagai penghukum misalnya, anak tidak bisa mengerjakan soal, lalu ataukah anak tidak mengerjakan tugas, hukumannya berdiri di depan atau keluar dari kelas. Itu contoh guru penghukum. Kemudian misalnya terjadi membuat rasa bersalah. Kenapa kamu datang terlambat? Ya, kamu tahu tidak? Kalau anak terlambat itu nanti bisa merugikan orang lain. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Kenapa kamu tidak buat tugas? Ya sudah, duduk sana. Nanti lain kali dibuat lagi. Itu sebagai teman. Posisi kontrol dulu. Kemudian sebagai pemantau. Disiplin positif. Yang pertama, penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melaksanakan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau dari dalam diri murid, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Disiplin positif. Yang pertama, penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melaksanakan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau dari dalam diri murid, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman.
Kebajikan ini dia akan memproses sampai nanti Bapak Ibu di kelas membuat kesepakatan dengan anak. Ya, membuat kesepakatan itu ada alurnya. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke, baik. Nanti kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ada yang bilang hukuman, ada yang konsekuensi. Berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi disuruh lepas sepatu. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang bilang hukuman, ada yang konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJU. Berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang disebut dengan restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu di sini. Restitusi untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokusnya ke karakter anak Bapak Ibu. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, itu 2 materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Mary. Terima kasih Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia terdiri dari yang pertama motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi yang kedua yaitu motivasi internal untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan hindari hukuman atau pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi internal. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka juga akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Rekan saya, Ibu Merlin, membahas mengenai keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dari keyakinan diri kita. Tetapi pertanyaan yang ketiga ini, motivasi lain yang tadi dibilang teori ilusi bahwa kita melakukan itu karena akan mendapat pujian, penghargaan, takut kepada pimpinan, takut jangan sampai nanti kita punya nilai. Itu bagian dari motivasi yang tadi Ibu Yuli bilang motivasi yang salah sebenarnya. Sebenarnya hal itu harus terlahir dari dalam diri kita bahwa itu adalah bagian dari keyakinan kita. Tadi Ibu Iva punya keyakinan bahwa Ibu Iva tidak mau terlambat materi, itu adalah hal positif. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tadi Ibu Yuli sudah bilang bahwa sesuatu yang dilakukan secara spontan. Secara tidak sadar ketika kami pelajari kasus-kasus yang dimunculkan lewat video, lewat narasi-narasi kasus, itu sebenarnya merefleksikan diri bahwa kita pernah melakukan itu dan ternyata efeknya memang berdampak untuk siswa. Kita kembali lagi ke materi bahwa peraturan kelas itu yang harus kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang tadi sudah keyakinan itu bagian dari nilai-nilai kebijakan yang dibuat atas kesepakatan bersama, kesepakatan dengan diri sendiri.
kesepakatan dengan orang lain atau kesepakatan di dalam kelompok. Kalau berbicara mengenai keyakinan kelas, berarti kita kesepakatan di dalam kelas bahwa ketika peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas, maka dia akan berdampak bahwa ketika keyakinan kelas itu dibangun, maka akan terbentuklah lingkungan yang positif. Ketika lingkungan itu sudah positif dan membiasakan sesuatu yang positif, maka akan terbentuklah yang disebut dengan budaya positif. Kelasnya ditulis tidak boleh terlambat ke sekolah. Jadi yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini, peraturan kelas yang ada kata jangan, dilarang, tidak boleh, itu diubah menjadi kalimat positif. Jadi di situ kalau sudah ada tidak, jangan, berarti yang namanya tidak boleh, dilarang, berarti pasti ada konsekuensinya di belakang. Dan itu memang sedapat-dapat mungkin kami mengikuti pembelajaran dan harus dibudayakan di sekolah. Sedapat-dapatnya tour baru ketemu dengan saya setelah 2 minggu. Jadi saya kan sudah bertemu dengan kelas saya. Pertemuan kemarin mereka bilang begini ke saya, Ibu hari ini kayak paling beda. Lalu saya bilang, beda maksudnya? Karena beda kan sudah beberapa kali bikin di kelas, jadi kayak gitu. Padahal jadi awal masuk beta bikin kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi di kelas 12 itu paling suka cerita itu Cliff dan Peter. Setiap zaman di mana merubah paradigma berpikir yang tadi dulu di awal berproses untuk disiplin positif ini Bapak Ibu. Jadi untuk tabel T ini yang tadi kita mengubah peraturan ke kalimat positif, kemudian bagaimana mengubah itu menjadi satu kesepakatan. Jadi ketika semua sudah disepakati, ditandatangani bersama, kemudian dibuat dan harus dipampak. Karena kalau semua mata pelajaran pampang, berarti jadi pasti ada satu kesimpulan untuk setiap kelas dan itu nanti akan kita buat supaya disiplin positif ini dia memang benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Ini bagian dari proses bagaimana membuat keyakinan ketika terdengar. Jadi sekarang ini kan supaya paling hampir saya ada itu wajah aku lewat saya kalau guru saya kasih selamat pagi siswa, kalau bapak siswa saya kasih selamat pagi guru. Pagi hari kalau GPH dan kita juga. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, rekan saya Ibu Glory juga akan membahas mengenai 5 posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi. Katong sweeping siswa itu ada punya nada keras, ada turun, ada naik, sehingga beta sendiri menyadari bahwa itu menguras tenaga dan itu membuat rasa nyaman pemantau dan manajer, ya. Nah, penghukum, contoh ya penghukum, guru menghardik, ya menghardik. Lalu imbasnya, yang tadi saya bilang, siswa merasa ciut, semangat belajar di sekolah itu mulai berkurang. Kemudian membuat rasa bersalah. Mungkin ini tidak secara fisik ya, ada hukuman yang verbal dan non verbal. Tetapi ini dia hanya berkata, dia bilang bahwa kenapa kamu melakukan hal itu? Kalau kamu begini, apa nanti akibatnya? Ya, jadi dia mencela hal ini, ibu kecewa dengan kamu. Itu membuat anak merasa bersalah dengan sendirinya. Kemudian dia berpikir bahwa oh iya betul deh, guru bilang tuh betul. Jadi dia menceramah. Nah, sebagai teman tadi Ibu Yuli bilang, kenapa kamu tidak bikin tugas ini? Saya lupa Ibu. Lalu kenapa kamu lupa? Saya tadi begini dan begitu. Ya sudah, nanti lain kali baru kamu bikin ya. Itu fungsi guru, fungsi kontrol guru sebagai teman. Nah, kemudian kita memantau. Memantau ini seperti kita menghitung dan mengukur. Misalkan begini, kamu lihat ya, kamu pakai kaos kaki, mungkin hari Rabu kamu pakai kaos kaki putih. Kamu lihat di tatip sana itu aturannya apa? Aturannya apa? Sehingga kamu bisa pakai kaos kaki putih di hari Rabu, hari Pramuka hari Rabu kan? Jadi harus kamu pakai
kos kaki hitam, misalkan seperti itu. Nah, itu dia sebagai pemantau. Jadi dia menghitung dan mengukur. Kemudian kita sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan seperti apa ketika posisi kontrol guru sebagai manajer di sini? Dia bisa bilang saja, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dia menjurusnya lebih pada tadi itu, keyakinan yang kita sudah buat, lalu dia lebih menjurus kepada sebuah solusi, sebuah tindakan solusi. Jadi memberikan tanggung jawab kepada seseorang yang memang dia sudah merasa bahwa beta bersalah, tetapi apa yang harus beta lakukan untuk memperbaiki sikap yang tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi, guru juga yang tadi disuruh jangan bawa handphone, sudah ada di kaki, tapi mereka bisa bawa dan itu bisa lolos. Padahal itu siswi pagi-pagi mereka bisa simpannya di dalam celana, di dalam sepatu, ya. Jadi ada saja mereka bisa lakukan atau mengakali untuk bisa melanggar peraturan itu. Jadi yang tadi Ibu Mei jelaskan bahwa mengapa tidak peraturan tetapi keyakinan itu yang membuat perbedaan antara peraturan dan keyakinan itu berefeknya seperti apa begitu. Kalau memang di Ambon ini kemarin di CGP itu dalam pendidikan pembahasan diskusi itu teman-teman bilang gini, kalau kau di Ambon masih bisa begitu, kau punya budaya lain, orang-orang kekerasan. Bapak Ibu, kau punya fungsi sebagai guru itu adalah mengayomi kau punya anak-anak seperti itu. Kau saya bisa bilang bahwa budaya, tapi nilai-nilai kebajikan itu dia secara universal, tidak memandang suku dan bangsa serta agama seperti itu. Iya. Kemudian kecewa. Ini apa yang guru bilang ya? Saya kecewa dengan kamu sekali, ya. Siapa yang mengatakan, ya? Kemudian membuat orang merasa bersalah seperti itu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum, ya. Membentak atau langsung membuat anak itu dia stres atau dia langsung merasa bahwa waduh ini ekstrem nih, kita sudah memang betul-betul salah nih. Dia jadi bingung kan. Biasanya kalau jangankan anak-anak, kita saja kalau bertengkar dengan teman sejauh kita pasti kita merasa bingung kalau dibentak, ya. Nah kemudian ayo lakukan demi ibu dan bapak, itu kalimat mengajak, berarti merasa setara dengan siswa, merasa teman sebagai seorang teman. Jadi guru hadir sebagai seorang teman. Nah, kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau, ya. Dia memantau jumlah dan butir-butir aturan yang ada. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga, teman. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, pemantau. Mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku murid-murid berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan yang kelima, manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari 5 posisi kontrol seorang guru, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu juga, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Sehingga yang di sini dibilang bahwa mendapatkan apa yang kita butuhkan, berarti imbasnya apa? Kalau saya terlambat, berarti ibu saya mungkin minggu depan saya minggu depan saya tidak akan terlambat lagi, supaya proses belajar mengajar saya tidak rugi jam pelajaran, ibu guru juga tidak marah pada saya, seperti itu. Itu dengan simpelnya seperti itu, ya, bahasa simpelnya seperti itu. Iya, Bapak Ibu, kita tiba pada
Materi berikutnya. Segitiga restitusi. Iya, Bapak Ibu beta jujur ya, ketika beta belajar soal segitiga restitusi ini, beta terheran-heran karena efeknya itu sangat berpengaruh bagi beta dari dalam. Ya, jujur saja kita mulai merasa bahwa ini memang this is the right point gitu, harus beta lakukan seperti itu. Karena biasanya beta tuh kalau ketemu masalah di kelas begitu-begitu saja, beta kurang bisa untuk mengarahkan siswa seperti itu. Mungkin kita tidak berbakat sebagai guru BK atau guru psikologi lainnya ya, tapi ketika kita mempelajari segitiga restitusi ini membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Yang tadi Ibu Mei sudah bilang itu kebutuhan dasar manusia itu, ya. Ketika kita melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Misalkan begini, kamu sini. Lalu kenapa kamu bikin hal seperti itu? Kenapa kamu bikin dia seperti itu? Kenapa kamu kasih keluar kata mau dia seperti itu? Ya, seperti itu ya. Si ibu barang. Nah, seperti itu yang kita temukan. Bisa saja, ya. Memang ini tindakan yang tujuannya memenuhi kebutuhan dasar. Apakah penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup? Mungkin saja dia ingin untuk rasa untuk diterima oleh temannya, ya. Tapi caranya salah. Mungkin dia bilang, misalkan dia bilang dia merundung atau dia menggunakan kata yang tidak tepat, tidak halus sehingga orang tersinggung. Kita bisa bilang, kenapa kamu bilang dia seperti itu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan menggali anak, apa sih sebenarnya kebutuhan anak ini? Jadi kita tidak langsung serta-merta bilang, kamu nih langsung mendekat dia, tapi cara-cara ini, pertanyaan-pertanyaan ini membuat anak itu yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Misalkan ingin perhatian, teman bicara dengan teman sehingga dia pukul teman. Itu termasuk kebutuhan dasar itu sebenarnya. Dia butuh diakui, dia butuh perhatian. Nah, apakah kamu bisa melakukannya dengan baik lagi besok? Iya, itu nanti mengingatkan dia terus bahwa apa yang dia bikin ini setiap hari dia harus lebih baik dari hari ini. Iya. Kemudian yang ketiga itu Bapak Ibu kita menanyakan keyakinan. Nah, ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Iya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, ini kembali lagi kepada keyakinan kelas tadi itu. Jadi, mempositif. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuannya untuk menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di akhir pengimbasan atau sosialisasi, kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan guru untuk memberikan pertanyaan, saran, maupun masukan. Yang saya ingin tanya, sebenarnya usul dulu, baiknya kalau yang tadi dibawakan oleh Ibu Mei itu materi tentang di dalam kelas, coba buatkan satu video, terus kirim ke kami, barangkali itu bisa menjadikan contoh untuk kami ke depannya dengan siswa di kelas. Itu satu. Yang kedua, itu yang membuat saya penasaran karena yang saya tahu, saya punya siswa Revan ini kan betul-betul anak yang paling malas dan segala-galanya. Tapi kalau memang bisa buat setiap jam matematika biasanya tidak pernah ada. Tapi kalau sekarang tidak ada, berarti itu suatu memang perubahan yang sangat bagus dan saya senang mendengarnya. Dan itu saya membutuhkan. Barangkali ini bisa jadi kalau ada videonya bisa jadi panutan bagi kami, contoh bagi kami, bagi saya mungkin kalau yang lain terserah, tapi bagi saya bisa di dalam kelas apa yang harus saya buat, tidak perlu harus marah ini dan itu, supaya kita juga tidak terlalu capek. Siswa senang, kita juga senang sama-sama. Itu aja dari saya, terima kasih. Kalau tadi disampaikan oleh ketiga ibu di depan
percaya atau tidak percaya, kalau Bapak Ibu lakukan, ya, maaf, katong bukan sombong. Tadi Bu Glory bilang apa yang Bu Glory, Bu Mei, Bu Yuli sampaikan, sedikit banyaknya katong sudah banyak melalui itu. Tapi kalau percaya atau tidak, kalau Bapak Ibu lakukan, ruang BK itu nanti dia penuh, ya, dia tambah penuh. Tapi kalau Bapak Ibu juga lakukan, percaya atau tidak juga Bapak Ibu tidak perlu ruang BK, ya, karena kalau tadi kita lihat dari identifikasi sudah menyinggung banyak ke sisi kejiwaan, terkhusus anak usia sekolah. Sekalipun ketemu waktu dengan anak di sekolah terbatas, ya. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan, kita tahu yakin jam pulang sekolah aja saya mau pulang ke rumah. Terkait dengan kebutuhan dasar tadi, kalau Bapak Ibu mereka merasa nyaman, ya seperti yang terjadi. Bapak Ibu lebih mengetahui mereka, isi hatinya, soal proses belajar. Saat sosialisasi atau penimbasan, saya juga membagi pengalaman dalam penerapannya kepada rekan-rekan guru di sekolah, dengan membagi praktik baik kepada rekan-rekan guru berupa penyelesaian permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip, yaitu membuat kesalahan adalah proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. 2. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip. Yang pertama, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang kedua, guru juga mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Brandon marah saat sedang berdiskusi dengan kedua temannya, yaitu Olivia dan Priscilla, dan salah satu teman yang lain, yaitu Lionel, mengganggu Priscilla dan Olivia, sehingga proses diskusi Brandon terganggu, atau Brandon harus mengulang lagi penjelasan kepada Priscilla dan Olivia berulang kali. Karena kesal, maka Brandon pun memukul Lionel dengan payung sebanyak 3 kali. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Dari guru panggil Anda hari ini tujuannya untuk menanyakan apa betul Anda memukul Lionel. Kenapa Anda memukul Lionel? Jadi ceritanya pada saat administrasi transaksi, saya dengan Priscilla dengan Olivia ada kerja tugas gitu. Lalu Lionel dia kayak ganggu Priscilla, bisa ganggu Olivia lagi kayak ganggu ejek-ejek gitu. Saya sedang coba menjelaskan soal tugasnya, tapi terganggu besar. Soalnya kayak mesti mengulang penjelasan. Jadi kayak selesai kesempatan sih saya. Jadi Anda memukul Lionel dengan apa, Bro? Berapa kali Anda memukul Lionel? Yang pertama yang berikut itu jadi pertama saya 3 kali. Oh, 3 kali. Jadi tahu bahwa wajar kalau Anda marah ya, karena Anda sementara menerangkan ke teman Anda harus terhenti atau terpotong penjelasan Anda dan Anda harus mengulang lagi. Ibu Yuli tahu bahwa ya wajar kalau Ibu Yuli diganggu seperti itu juga Ibu Yuli. Tapi Ibu Yuli tanya dulu, apakah boleh ataukah apakah benar Brandon harus memukul teman kalau Brandon marah? Sebenarnya
katanya tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh Brandon? Apa? Brandon merasa apa? Rasa apa nak? Bersalah, rasa bersalah. Brandon merasa bersalah. Kemudian Brandon juga sudah melanggar kesepakatan kelas, betul? Ya, apa kesepakatan kelas yang sudah Brandon melanggar? Tidak boleh berkelahi di kelas. Artinya saling menyayangi ya. Oke. Jadi benar-benar lalu setelah ini apa yang ingin Brandon katakan ke Lionel atau apa yang ingin Brandon sampaikan? Oh iya, Brandon merasa Brandon mau minta maaf ya. Baik, terima kasih Brandon ya. Kalau begitu Ibu harap ke depan. Lalu kalau ke depan ini Brandon kalau misalnya marah lagi bagaimana? Berarti harus bagaimana? Oh, berusaha menahan emosi supaya jangan sampai memukul teman. Baik, lain kali tidak boleh diulangi lagi ya Brandon ya. Harus sabar, harus tenang. Baik, terima kasih Brandon untuk hari ini. Langsung pulang ya. Nama saya Brandon Kot Putih dari 12C1. Saya merasa senang karena bisa berkonsultasi dengan wali kelas saya, Ibu Yuli, terkait masalah saya yang saya alami di sekolah, dan untuk kedepannya saya tidak akan melakukannya kembali dan saya akan lebih sabar, lebih mengontrol diri dan menahan emosi. Kasus kedua, Juliandro sering terlambat masuk sekolah dan beberapa guru mengeluhkan hal tersebut saat di kelas, sehingga teman-teman sekelas melaporkan kepada wali kelas. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Baik, Juliandro, Ibu Yuli panggil Juliandro di sini terkait laporan teman-teman bahwa Juliandro selama ini sering datang ke sekolah terlambat. Apa betul Juliandro? Ya Ibu, saya sering terlambat ke sekolah. Kira-kira seingat Juliandro berapa kali Juliandro terlambat? Banyak sekali. Kira-kira lebih dari berapa kali yang seingat Juliandro? Lebih dari 5 kali. Lebih dari 5. Kalau begitu, mengapa sih Juliandro sering terlambat ke sekolah? Begadang dengan teman-teman sambil main game. Kira-kira begadang dengan teman-teman sambil main game sampai jam berapa Juliandro? Jam 2 malam. Sampai jam 2 malam. Ya. Baik, ya. Kalau begitu, menurut Juliandro, apa yang harus Juliandro lakukan? Saya merasa bersalah karena sudah melanggar Kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Lalu Juliandro apakah merasa bersalah atau tidak? Kalau datang terlambat ke sekolah. Saya merasa bersalah. Kalau merasa bersalah begitu, kemudian kalau begitu apa yang harus Juliandro lakukan sehingga Juliandro tidak terlambat lagi? Saya tidak akan begadang lagi. Saya akan tidur tepat waktu dan tidak terlambat ke sekolah. Baik. Ibu Yuli bisa pegang Juliandro ke kata-kata sehingga pertemuan selanjutnya atau besok ke sekolah tidak lagi terlambat, bisa? Ya, bisa. Bisa. Karena Juliandro tahu begadang baik tidak untuk tubuh. Tidak. Tidak, baik. Jadi Juliandro sudah sadar bahwa apa yang Juliandro lakukan benar atau tidak? Tidak. Tidak, baik. Berarti tidak akan melanggar kesepakatan kelas lagi? Ya. Oh, iya. Baik, terima kasih Juliandro. Ya, silakan pulang. Nama saya Julian Rodriguez, kelas 12C1. Saya merasa senang karena bisa berkonsultasi dengan wali kelas saya, Ibu Yuli, terkait masalah saya sering terlambat ke sekolah dan saya sudah melanggar tata tertib sekolah, juga kesepakatan kelas. Saya berjanji untuk tidak terlambat lagi ke sekolah dengan tidak bergadang lagi sampai larut malam dan susah bangun pagi untuk ke sekolah. Terima kasih. Keterkaitan antara budaya positif dengan materi sebelumnya, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak, yaitu yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun
tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah dan yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan yang terakhir, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Sehingga untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kiranya aksi nyata ini dapat menjadikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru hebat. Jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.